5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama masih di tema 8 Praja Muda Karana, subtema 4 Aku Suka Berkarya, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik perhatikan bacaan menjadi petugas penerima tamu berikut ini. Hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Tamu yang datang tim juri penilai lomba kebersihan sekolah. Mereka ingin melihat kondisi SD Nusantara. Udin dan beberapa teman ditunjuk menjadi petugas penerima tamu. Mereka harus mendampingi tamu. Mereka juga bertugas memberikan penjelasan tentang SD Nusantara. Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Pembagian tugas berdasarkan denah sekolah yang sudah disiapkan. Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah. Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah. Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah. Beni menjelaskan bagian barat sekolah. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik adik-adik. Mereka menjelaskan program sekolah dengan jelas dan santun. Mereka juga dapat menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas. Para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Para juri ini memberikan pujian kepada mereka. Kepala sekolah dan para guru juga memberikan pujian. Semua anak-anak senang dan bersemangat mengerjakan tugasnya. Itu tadi adik-adik ya, bacaan dari menerima tamu ya, penerima tamu tuh juri lomba kebersihan sekolah. Nah adik-adik, berikut ini adalah denah yang digunakan oleh Udin dan teman-temannya. Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan bacaan dan gambar denah yang diberikan. Pertanyaan yang pertama adik-adik, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Udin dan Lani. Nah Udin dan Lani ini bertugas menjelaskan bagian utara sekolah. Nah bagian utara sekolah itu seperti gerbang sekolah dan taman hasil kerja siswa. Berikutnya, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Edo dan Dayu. Nah, Edo dan Dayu itu bertugas di bagian selatan, berarti di bagian sebelah sini adik-adik ya. Nah, yaitu lapangan basket, kantin, dan pengolahan atau pengelolaan sampah. Berikutnya, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Edo dan Dayu. Nah, Edo dan Dayu itu bertugas di bagian selatan ya adik-adik ya. Di bagian selatan sekolah yang tadi ya adik-adik ya, lapangan basket, kantin, dan pengelolaan sampah. Nah adik-adik, bacaan tadi itu memiliki 4 paragraf. Paragraf adalah susunan beberapa kalimat yang mengandung satu pikiran pokok. Nah biasanya penulisan paragraf itu dimulai dengan garis baru. Pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Jadi adik-adik kita akan belajar tentang paragraf ya. Paragraf itu adalah susunan beberapa kalimat yang mengandung satu pikiran pokok atau ide utama ya dalam sebuah paragraf. Nah biasanya penulisan paragraf itu dengan baris yang baru dan kalimat pertamanya itu biasanya agak ke tengah. Contohnya dalam bacaan tadi adik-adik, Edo anak yang rajin ya. Nah di sini semua tugas sekolah selalu dikerjakan tepat waktu.
Edo juga selalu membantu orang tua. Edo selalu mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Nah, pokok pikiran dari paragraf di atas adalah Edo itu anak yang rajin. Kalau dari bacaan tadi, menjadi petugas penerima tamu, ini adalah paragraf pertama adik-adik. Nah, biasanya itu paragraf pertama itu ditandai dengan menjorok ke dalam seperti ini kalimat utamanya, kalimat pertamanya ya, bukan kalimat utamanya. Nah, kalimat pertamanya akan menjorok seperti ini dinamakan dengan paragraf. Ini adalah paragraf 1 adik-adik. Dari awal sini sampai titik ini adalah paragraf 1. Lalu inti dari paragraf 1 ini apa? Gagasan pokoknya atau pikiran pokoknya pada paragraf pertama ini. Nah, pikiran pokoknya dari paragraf pertama ini adalah hari ini tuh SD Nusantara kedatangan tamu. Nah, biasanya nanti setelah itu akan dijelaskan tamu apa, mengapa mereka datang ke sekolah SD Nusantara, akan dijelaskan di kalimat berikutnya. Jadi, yang menjadi pokok pikiran dari paragraf ini adalah hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Kita lihat di paragraf yang kedua. Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Nah, pembagian tugas berdasarkan denah sekolah yang sudah disiapkan. Edo dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah. Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah. Nah, dan seterusnya. Nah, di sini adik-adik, pokok pikirannya apa? Oh, pokok pikirannya bahwa Udin dan teman-temannya di sini ada berbagi tugas menerima tamu. Nah, setelah itu pokok pikiran ini dijelaskan siapa saja yang bertugas. Oh, Udin dan Lani. Udin dan Lani itu bertugas di bagian utara sekolah. Edo dan Dayu bertugas di selatan sekolah, dan seterusnya. Jadi menjelaskan tentang pokok pikiran ini adik-adik. Ini pokok pikiran pada paragraf yang kedua. Lalu di paragraf yang ketiga, Udin dan teman-teman itu bertugas dengan baik. Mereka menjelaskan program sekolah dengan jelas dan santun. Mereka juga dapat menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas. Nah, di sini berarti pokok pikirannya adalah Udin dan teman-teman itu bertugas dengan baik. Nah, bertugas dengan baiknya bagaimana? Oh, mereka bisa menjelaskan program sekolah dengan jelas dan santun, menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas. Nah, ini ya akan dijelaskan di kalimat-kalimat berikutnya. Nah, itu ciri-ciri dari pikiran pokok atau ide utama adik-adik, seperti itu. Nah, di paragraf yang keempat, para juri memberikan pujian kepada mereka. Kepala sekolah dan para guru juga memberikan pujian. Nah, di sini pokok pikirannya adalah para juri memberikan pujian kepada mereka karena mereka sudah melakukan tugasnya dengan baik. Adik-adik, cobalah menuliskan gabungan pikiran pokok dari semua paragraf yang Kak Citra jelaskan tadi. Nah, di sini ya, kalau digabungkan, SD Nusantara kedatangan tamu. Udin dan teman-teman berbagi tugas. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Para juri memberikan pujian. Nah, ini ya, kalau digabungkan semua pikiran pokok dari semua paragraf yang ada. Adik-adik yang hebat, apa yang kamu temukan dari tulisan tersebut? Kamu akan menemukan rangkaian kalimat yang akan saling berhubungan. Nah, kalimat tersebut akan membentuk sebuah cerita yang lengkap. Nah, untuk menulis sebuah cerita, mulailah adik-adik dengan menuliskan pikiran pokok. Lalu kalian bisa kembangkan cerita dari setiap pikiran pokok yang telah kalian tentukan tadi. Itu kalau kalian akan menulis sebuah cerita. Jadi kalian tulis dulu pikiran pokoknya, baru kalian kembangkan. Adik-adik yang hebat, sikap anak-anak SD Nusantara tadi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila loh. Mereka itu mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bekerja sama saat menerima tamu. Kerjasama yang baik akan membuahkan hasil yang baik juga. Para tamu akan merasa senang berkunjung ke SD Nusantara. Udin juga mampu loh membagi tugas dengan baik. Nah, semua anak terlibat dalam melaksanakan program
program kebersihan sekolah. Semua anak ikut berdiskusi untuk menentukan program kebersihan sekolah. Semua anak mendapat kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Ini sesuai dengan sila keempat Pancasila ya adik-adik ya. Kita memberikan pendapat kita pada saat diskusi atau musyawarah. Nah, adik-adik perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan ini akan menunjukkan sikap pengamalan Pancasila. Nah, kita akan menuliskan sila yang sesuai dengan pernyataan tersebut dan menuliskan bunyi serta lambangnya dari sila Pancasila yang sesuai. Misalnya adik-adik berdiskusi menentukan program. Nah, tadi Kak Citra sudah sampaikan ya, berdiskusi berarti sesuai dengan sila keempat Pancasila yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat ini disimbolkan dengan kepala banteng. Lalu ada sikap atau perilaku bekerja sama mengerjakan tugas. Ini sesuai dengan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia yang simbolnya pohon beringin. Berikutnya, memberi kesempatan semua berpendapat. Nah, kalau memberi kesempatan semua berpendapat itu sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang simbolnya padi dan kapas. Mengerjakan semua tugas dengan tanggung jawab itu sesuai dengan sila pertama juga, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, karena kita melakukan tugas itu kan juga bertanggung jawab kepada Tuhan adik-adik. Nah, simbolnya itu adalah bintang. Membagi tugas dengan rata dan sesuai dengan keahlian. Nah, di sini sesuai dengan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang simbolnya adalah rantai. Bisa juga dengan sila kelima juga adik-adik karena sila kelima dan kedua ini hampir sama. Manakah dari contoh sikap tersebut yang pernah kalian lakukan adik-adik? Nah, kalian bisa membuat cerita berdasarkan sikap yang pernah kalian lakukan. Dari 5 sikap tadi kalian pilih salah satu, kalian ceritakan kepada teman-teman kalian ya. Bekerja sama itu termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, sila ketiga Pancasila itu bunyinya Persatuan Indonesia. Simbol sila ketiga Pancasila itu berupa pohon beringin ya adik-adik ya. Bangsa Indonesia itu sangat besar dan beragam. Sila ketiga berpesan agar kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, seluruh warga negara juga berkewajiban menjaga nama baik Indonesia. Kerjasama dengan teman itu bagian dari pengamalan sila ketiga. Bekerja sama membuat tugas kita itu menjadi lebih ringan dan mudah adik-adik. Dan bekerja sama itu membuat pekerjaan kita atau tugas-tugas kita akan cepat selesai. Melalui kerjasama kita itu dapat memenangkan sebuah lomba. Nah, cobalah mempraktekkan kerjasama dalam permainan berikut ini adik-adik. Nama permainan itu adalah lompat tali. Nah, permainan ini harus dilakukan secara berkelompok. Ada yang bertugas memegang tali, ada juga yang bertugas menjadi pemain yang melompat adik-adik. Nah, bagaimana caranya? Ikuti tahapan permainan berikut ini. Pertama, tentukan 2 pemain untuk pemegang tali. Pemain berdiri di dekat tali, lalu ayunlah tali sambil berputar melewati badan pemain. Pemain mengangkat kedua kaki secara bersamaan saat posisi tali berada di bawah. Meloncatlah dengan benar dan upayakan tali tidak mengenai kaki kalian adik-adik. Nah, tali mengenai kaki pemain berarti tiba saatnya untuk berganti peran. Pemain lompat tali akan bertugas menjadi pemegang tali. Petugas pemegang tali akan bergantian menjadi pemain lompat tali. Nah, ini ya adik-adik ya, permainan lompat tali berkelompok. Kalian bisa praktekkan bersama dengan teman-teman kalian. Semua pemain harus bekerja sama dalam permainan tersebut adik-adik. Kerjasama yang baik membuat permainan itu menjadi lebih menyenangkan. Kerjasama yang baik juga membuat permainan lebih aman dan nyaman. Begitupun rakyat Indonesia juga harus kerjasama ya. Bekerja sama untuk membangun Indonesia agar menjadi negara yang besar.
bersama-sama menghadapi tantangan, bersama-sama menghadapi gangguan yang menghalangi tercapainya cita-cita bangsa kita, yaitu Indonesia. Mari kita tetap bekerja sama dan tetap rukun walaupun dengan perbedaan yang ada. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 4 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.